air laut. Di sini kami diberikan tugas praktik, yaitu disuruh memilih dua jenis kutipan, di mana rumput laut dan teripang laut. Nah, pada kegiatan praktik kali ini saya memilih kegiatan teknik fusion budidaya teripang laut. Nah, di mana saya telah mempersiapkan alat dan bahannya, yaitu yang pertama yaitu karet pentil sebagai yang berfungsi untuk mengikat teripang. Yang kedua karet ban, yaitu untuk mengikat pada wadah penutup wadah pemeliharaan teripang. Yang ketiga gabus, yaitu agar wadah pemeliharaan tidak mudah tenggelam dan tetap berada di permukaan air. Yang keempat yaitu napan, tempat pada saat kita mengikat teripang. Yang kelima yaitu wadah pemeliharaan teripang, yaitu keranjang. Yang keenam pasir yang telah kami siapkan, yaitu sebagai dasar atau tempat teripang pada saat teripang berada di dasar air. Dan bahan yang telah kami siapkan yaitu teripang laut, yaitu kami hanya memiliki satu pada kegiatan praktek ini. Ya, itulah bahan-bahan atau alat yang telah saya siapkan. Selanjutnya, untuk memperjelas kegiatan praktek ini, kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu teknik dalam kegiatan fusion teripang laut. Yang pertama yaitu pengisian pasir pada wadah pemeliharaan teripang. Pasir yang digunakan yaitu pasir laut, di mana pasir diisi pada wadah pemeliharaan teripang dengan ketinggian kurang lebih 5 cm. Tujuan dari pengisian pasir itu yaitu sebagai dasar tempat dalam teripang, sebagaimana teripang pada habitat aslinya, yaitu menyukai tempat yang berpasir. Ya, dengan ketinggian 5 cm. Tahap selanjutnya yaitu kita melakukan teknik fusion atau teknik pengikatan pada teripang, di mana sebelum kita melakukan pengikatan, kita harus melihat bagian depan atau bagian mulut yang disebut dengan anterior pada teripang, dan dengan bagian belakang yaitu disebut dengan posterior, di mana kami melihat bagian tubuh teripang yang sangat baik, yaitu setelah kami melihat tindakan yang dilakukan, yaitu teripang untuk melakukan proses fusion dengan menggunakan karet pentil, di mana yang pertama teripang diikat pada bagian tengah dengan memperhatikan bagian tubuh teripang yang baik. Proses pengikatan dengan menggunakan karet pentil yaitu dengan berhati-hati agar teripang tidak mengalami proses pemisahan yang begitu cepat, di mana teripang diikat dengan menggunakan karet pentil dengan sebaik mungkin agar proses pemisahannya berjalan dengan baik. Setelah melakukan proses pengikatan, teripang dimasukkan ke dalam wadah pemeliharaan, yaitu keranjang yang telah terisi pasir, di mana teripang diletakkan pada wadah pemeliharaan, yaitu keranjang ditempatkan di dasar pasir. Setelah diletakkan, wadah ditutup dengan menggunakan waring yang telah terikat oleh karet. Tujuan dari menggunakan waring ini agar teripang tidak mudah keluar dari wadah pemeliharaan, yaitu waring dimasukkan dan diikat dengan menggunakan karet. Setelah wadah telah tertutup semua, yaitu dengan menggunakan gabus. Tujuan dari penggunaan gabus ini
agar wadah pemeliharaan teripang tidak mudah tenggelam dan mudah terapung, sehingga pada proses pengecekan atau selanjutnya kita bisa melihatnya dengan mudah, tidak dengan mencari ke dasar kolam. Cukup wadah berada di atas di permukaan air. Proses penggunaan gabus ini cukup dengan menggunakan 3 gabus pada setiap bagian mulut. Setelah terpasang semua, proses selanjutnya yaitu wadah pemeliharaan dimasukkan ke dalam bak yang telah terisi air dengan dimasukkan secara pelan-pelan. Baik, untuk mengetahui hasilnya, kami tunggu beberapa hari, yaitu kurang lebih 1 hari untuk melihat proses apakah teripang sudah melakukan proses fusion atau pemisahan menjadi 2 bagian. Baik, selanjutnya kita melakukan proses pengecekan pada teripang selama 1 hari, yaitu wadah pemeliharaan diangkat sudah tegak dan melakukan pengecekan, waring dibuka dan melakukan pengecekan. Jadi inilah hasil dari fusion yang kami lakukan, di mana teripang telah melakukan proses pemisahan diri yang sedang berjalan. Setelah kami melakukan pengecekan, kami menutup kembali agar teripang tidak mudah keluar. Setelah itu wadah pemeliharaan dikembalikan kembali ke bak pemeliharaan teripang. Setelah hasil dari kegiatan praktek yang saya lakukan, jika ada kesalahan dari kegiatan praktek yang saya lakukan, mohon dimaklumi, karena dalam kegiatan praktek ini kami hanya melakukan sesuai dengan pengetahuan dan pemberitahuan yang diberikan kepada kami, yaitu dosen yang ada dalam kampus, yaitu cara teknik mesin teripang. Dan pada kegiatan praktek ini kami lakukan selama 2 hari, yaitu dimana untuk hari yang pertama kami melakukan teknik mesin teripang, dan hari yang kedua kami melakukan pengecekan pada hasil yang telah kami lakukan, yaitu pengecekan teripang pada bak pemeliharaan. Dan jika ada kesalahan dari kegiatan ini kami praktekkan, kami maafkan, dan mohon dimaafkan jika keterlambatan dalam kegiatan praktek kami ini begitu lama, karena kami yang ada dalam kampus melakukan praktek pada dosen-dosen yang lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.